Halo, selamat jumpa pemirsa, kembali lagi. Kali ini ada program Dialog Kesehatan. Tentu saja kali ini juga memperingati ya, tepat tanggal 25 Januari 2024, yaitu peringatan Hari Gizi Nasional yang ke-64. Tentu saja hari ini special talk ya, dengan dialog siang sudah hadir bersama kita narasumber yang akan membahas tentang gizi, yang tidak lain dengan yang merembet dengan stunting. Tentu saja kita sapa langsung saja Ibu. Halo, selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak. Selamat siang. Boleh memperkenalkan kepada pemirsa Gerobokan Televisi, memperkenalkan Ibu dari mana juga, dari bidang apa? Oke, terima kasih. Perkenalkan, saya Monica. Sehari-hari saya berdinas di Dinas Kesehatan Kota Batu sebagai Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat. Oke, cukup ya? Ya cukup. Oke Ibu, gimana kabarnya hari ini Ibu Monica? Baik sekali, Baik, sehat ya. Tentu saja kali ini memperingati Hari Gizi ya Ibu ya. Ini memang sudah menjadi bidangnya Ibu dalam ahli gizinya yang kali ini ya Ibu. Kebetulan demikian. Kebetulan iya. Oke, hari ini kita akan mengangkat tema tentang empasi kaya protein hewani cegah stunting Ibu. Nah ini ngomongin stunting, menurut Ibu Monica stunting itu apa sih? Stunting ini adalah kondisi gagal tumbuh ya pada anak balita. Jadi bahwa usia 5 tahun yang terjadi akibat gangguan atau kekurangan gizi yang berlangsung dalam jangka waktu lama. Jadi biasanya terjadi sejak anak ini di dalam kandungan ibunya, Mbak. Ya, jadi tanda-tandanya salah satunya adalah tinggi badannya yang tidak sesuai dengan anak seusianya, lebih pendek. Lebih pendek. Ibu, untuk berat badan sendiri Ibu? Kalau untuk stunting kita yang menjadi ukuran adalah tinggi badan menurut umurnya. Cuma tinggi badan menurut umurnya. Betul. Ya. Nah ini sejak dalam rahim Ibu. Betul. Nah ini berarti harus screening kayak rutin USG, kayak betul sekali, ya. Betul sekali. Jadi stunting ini bermula dari gangguan gizi yang terjadi sejak anak itu ada di dalam kandungan ibu. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu yang dihitung dari sejak anak itu di dalam kandungan. Sehingga ya penting sekali untuk ibu ya, bahkan calon ibu mungkin ya, remaja-remaja putri untuk juga bisa menjaga status gizinya, pola makannya, kemudian juga meminum tablet tambah darah untuk menghindarkan dari anemia yang bisa beresiko menghasilkan bayi-bayi yang nanti lahirnya stunting. Itu juga termasuk faktornya ya Ibu ya. Betul. Ibu kehamilan nanti menghindari anemia tersebut. Betul. Ya, Ibu ya. Nah ini ngomongin stunting ini apakah bahaya Ibu bagi kesehatan anak? Stunting sendiri dibilang berbahaya karena menimbulkan 3G ya dampaknya. Yang pertama gagal tumbuh. Gagal tumbuh ini kelihatan dari tinggi badannya yang tidak setinggi anak-anak lain seusianya. Yang rendah ya Ibu ya? Iya, lebih pendek. Nah, tapi juga ada yang lebih bahaya lagi, gagal kembang. Gagal kembang di sini adalah berkurangnya kapasitas otak ya, volume otak, sinap otak gitu ya. Karena memang kekurangan gizi kronis yang dialami anak ini sejak dia dalam kandungan itu tadi ya, sehingga otaknya tidak bisa berkembang secara optimal dan bisa berdampak jangka panjangnya ya daya tangkapnya atau kognitifnya rendah. Kemudian juga ada lagi gagal metabolisme. Gagal metabolisme ini yang berpengaruh nanti ketika anak ini dewasa menjadi lebih rentan berisiko untuk mengalami gangguan metabolik seperti penyakit seperti diabetes mellitus, hipertensi yang nanti ujung-ujungnya ya dampaknya bisa ke penyakit tidak menular yang berbiaya tinggi seperti jantung, stroke dan lain sebagainya. Itu bahayanya. Memang bahayanya itu ya 3G tadi ya Bu, gagal tumbuh, gagal kembang sama gagal metabolisme. Nah ini yang perlu diperhatikan untuk pemirsa yang di rumah ya Ibu ya. Jadi yang mempunyai anak-anak, nah ini diperhatikan juga yang mulai dari lahir, mulai dari dalam kandungan seperti itu ya Ibu ya. Nah ini mengapa stunting menjadi salah satu persoalan dalam pembangunan yang sudah berlangsung lama dan belum terselesaikan sampai saat ini? Nah, pertanyaan yang menarik ya, karena begini, stunting sendiri sebenarnya tidak terjadi hanya karena anak balita itu tidak mau makan sebenarnya. Iya, itu yang biasanya menjadi faktor ya Ibu. Iya, salah satunya gitu ya. Orang itu mungkin berpandangan
oh stunting, oh nggak mau makan gitu. Makan. Padahal kejadian stunting itu jauh sebelum anak itu nggak mau makan, itu sebenarnya sudah diawali sejak dia di dalam kandungan. Dan kemudian yang kedua, faktor penyebabnya itu multidimensi, bukan hanya sekedar dari sisi kesehatan saja. Ini juga dipengaruhi dari penyakit infeksi yang berulang pada anak, kemudian juga faktor asupan makan yang memang tidak adekuat tadi ya, kemudian pola pengasuhan orang tua. Nah ini penting juga. Kemudian juga ada akses ke air bersih, kemudian juga sanitasi lingkungan yang kurang, di sini juga berpengaruh, sampai ke faktor sosial ekonomi keluarga dan tingkat pendidikan. Jadi sebenarnya stunting ini multidimensi penyebabnya. Maka ketika ini sudah berlangsung lama, dan kenapa kok tidak bisa selesai tuntas sampai dengan saat ini? Ya karena memang kami di bidang kesehatan tidak bisa menangani sendirian, Mbak. Kami perlu bantuan dari semua stakeholder ya, yang bisa mensupport kami. Karena untuk intervensi yang bisa kami jalankan di kesehatan sendiri itu, yaitu intervensi gizi spesifik, itu ya pemirsa, kembali lagi di Special Talk kali ini, dialog kesehatan tentu saja bersama Ibu Monica yang akan membahas tentang gizi, tentu saja dengan stunting, apa sih yang menyebabkan stunting pada anak kali ini. Dan tentu saja kita kembali lagi ya Ibu ya, kita membahas tentang persoalan stunting. Nah ini biasanya orang-orang tanyakan, stunting ini apakah sama sih sama gizi buruk? Karena sama-sama kan dilihatnya secara fisik kan hampir sama ya Ibu ya. Nah ini perbedaannya atau mungkin sama-sama gizi buruk? sebenarnya kalau stunting itu berbeda dengan gizi buruk ya. Jadi anak yang mengalami stunting seperti tadi sudah sempat saya jelaskan ya, kita mengukurnya dari tinggi badan anak itu menurut umurnya. Nah, kalau untuk gizi buruk ini kita mengukurnya adalah berat badan anak ya dibandingkan dengan usianya. Jadi memang indikator yang digunakan untuk menilai itu berbeda. Ketika stunting kita menggunakan tinggi badan per usia atau per umur anak. Kalau untuk gizi buruk adalah kita menilai dari berat badannya dibandingkan dengan umur anak. Jadi perbedaan mendasarnya di situ gitu ya. Tapi dua-duanya tetap adalah merupakan masalah gizi masyarakat yang cukup serius dan harus kita perhatikan dan atasi bersama gitu Mbak. Oke, berarti kalau misalnya gemuk ini Bu, anaknya dikategorikan gemuk ya, tapi ternyata tinggi badannya kurang, ini juga termasuk stunting? Jadi bisa jadi memang anak itu secara berat badannya menurut umur dia terkategori normal atau mungkin berlebih gitu ya, bisa jadi. Tetapi secara tinggi badan dia kurang ya. Nah, jadi memang ada standar WHO untuk bisa menentukan apakah anak ini tergolong di dalam stunting ataukah tidak gitu ya. Dan yang lebih penting selain dari masalah tinggi badan itu sebenarnya adalah riwayat gangguan gizi yang terjadi secara kronis pada anak. Itu yang harus dicari dan dipastikan apakah memang ada riwayat gangguan gizi kronis pada anak, sehingga kita bisa istilahnya bijaksana ya, tidak semua anak yang pendek itu kemudian kita judge sebagai stunting, tidak begitu ya. Tetapi kita harus melihat apakah ada riwayat gangguan gizi atau malnutrisi secara kronis yang dialami anak ini, baik itu sejak dia di dalam kandungan maupun setelah dia dilahirkan. Kita harus melihat apakah ada riwayat itu. Begitu. Nah ini untuk penyebab stunting ini ternyata banyak sekali ya Ibu ya, kayak misalnya dari ibu hamil yang anemia seperti itu ya Ibu. Nah ini penyebab lainnya selain dari kandungan ini apakah ada lain nih Bu? Kayak misalnya gen gitu menjadi anak stunting gitu, apa juga termasuk faktornya Ibu penyebabnya? Iya, kalau untuk penyebab stunting sendiri memang yang paling utama ya sebenarnya adalah karena asupan makanan yang kurang dalam jangka waktu lama ya. Jadi bukan karena dia nggak doyan makan sehari, 2 hari, seminggu terus langsung jadi stunting, tidak. Tetapi jangka waktu lama. Kemudian yang kedua adalah penyakit atau infeksi yang berulang. Anak-anak kan sering ya mungkin papil atau diare begitu ya.
ini yang juga menjadi penyebab langsung. Jadi asupan makan yang kurang dalam jangka waktu lama dan infeksi berulang. Ini adalah penyebab langsungnya anak menjadi stunting. Tetapi ada juga penyebab tidak langsung. Ya, salah satunya adalah kondisi sanitasi lingkungan yang kurang bagus. Kemudian akses air bersih yang tidak memadai. Kemudian juga pengetahuan orang tua mengenai makanan yang sehat, bagaimana pengolahan makanan sehat, kemudian juga faktor ekonomi juga menjadi penyebab tidak langsung terjadinya anak ini mengalami stunting. Kalau masalah genetika ya, gen itu memang ada pengaruhnya terhadap tinggi badan atau postur anak. Betul. Gitu ya. Tetapi ini tidak serta-merta kemudian kita bisa gunakan kalau dia pendek maka dia stunting tadi, ya kan? Betul. Bisa jadi memang secara genetika anak ini memiliki genetika yang tidak terlalu tinggi gitu ya. Tetapi sebenarnya dengan perbaikan pola makan, gizi yang baik, ini bisa teratasi. Jadi tidak serta-merta langsung karena masalah gen itu juga langsung divonis stunting juga gitu ya. Jadi selain tinggi badan harus ada itu tadi riwayat gangguan gizi yang kronis atau dalam jangka waktu lama harus dialami gitu. Nah, ini gimana caranya Ibu untuk screening apakah ini anak ini benar-benar stunting atau mungkin dari gennya dia kekurangan tinggi badan? Gimana ini caranya screeningnya? Paling sederhana itu kita harus melakukan pengukuran tinggi badan, berat badan secara rutin. Nah, yang paling dekat dengan keluarga saya, dengan ibu-ibu yang ada di Kota Batu ini sebenarnya adalah pemantauan tumbuh kembang yang dilakukan di Posyandu, Mbak. Setiap bulan di itu setiap ya, bulan ya? Di Posyandu yang mungkin hampir ada di setiap RT ya atau RW. Betul. Di situ ada pengukuran berat badan, tinggi badan, panjang badan. Nah, itu adalah salah satu cara yang paling efektif untuk kita bisa mendeteksi secara dini kelainan tumbuh kembang pada anak, termasuk stunting. Karena ya itu tadi, stunting itu enggak ujuk-ujuk ya. Iya, gitu. Betul. Diawali dengan anak mungkin berat badannya nggak naik dulu nih, sekali, dua kali. Nah, kalau ini tidak ditangani, anak-anak yang tidak naik berat badannya ini, atau yang tetap berat badannya ini, atau yang bahkan turun berat badannya ini, maka beresiko untuk jatuh ke dalam situasi atau kondisi stunting begitu. Jadi paling gampang caranya ya harus dipantau tumbuh kembang anak balita kita melalui Posyandu. Atau kalau punya rezeki lebih ya tidak ada salahnya juga sih datang ke dokter gitu ya untuk memantau tumbuh kembang si kecil, itu juga tidak ada salahnya. Tapi pemerintah sudah memfasilitasi, masyarakat juga sudah berkontribusi ya melalui Posyandu. Ayo kita manfaatkan gitu dengan membawa anak-anak balita kita untuk ditimbang dan diukur panjang dan tinggi badannya di Posyandu setiap bulan. Oke, agar kita tahu ya Ibu ya untuk perkembangan anaknya ini apakah dia stunting, apakah sudah cukup tinggi badannya gitu ya Ibu. Betul memang sekali. Sangat penting untuk melakukan, untuk datang ke Posyandu setiap bulannya ya untuk pemirsa yang ada di rumah. Dan Ibu ini kali ini kan memang stunting ini makanan juga termasuk faktornya ya, makanan gizinya gitu. Nah, ini apa Ibu untuk meningkatkan tinggi badan anak ini harus melebihi protein atau yang lain-lain gitu? Ya, jadi kembali lagi ya, saya menyinggung tema Hari Gizi Nasional kita tahun ini, MPASI kaya protein hewani untuk cegah stunting. Nah, kenapa tema itu diangkat? Karena memang berbasis data dan juga penelitian ya, protein hewani ini adalah unsur makro, gizi makro yang sangat-sangat dibutuhkan untuk menunjang tumbuh kembang terutama balita kita. Kenapa kok protein itu harus hewani? Kan ada ya kan, protein itu nabati juga ada kan, ya kan? Ada juga yang hewani lah. Tapi kenapa yang hewani nih yang ditekankan? Ya karena satu, protein hewani ini mengandung zat gizi berupa asam amino esensial yang lengkap dan dibutuhkan oleh tubuh. Yang kedua, ini lebih mudah diserap oleh tubuh dibandingkan dengan protein nabati. Sehingga di pesan-pesan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan belakangan ini gencar untuk menyuarakan makanan pendamping ASI atau PMT atau apapun itu
yang kaya protein hewani gitu ya. Bahkan mungkin nggak hanya satu Mbak kalau makan protein hewani itu. Kalau bisa 2. Oke. Ya, ada kombinasi 2 protein hewani. Untuk apa? Memacu tumbuh kembang anak yang optimal. Oke, nah ini misalnya seperti daging dan juga telur gitu ya misalnya Ibu, berarti kan double protein hewani, begitu ya Ibu ya. Betul. Oke, nanti kita juga akan menyinggung nih tentang beberapa protein-protein yang memang harus wajib untuk menjadi asupan gizi pada anak ya. Tentu saja pemirsa Grup dan Televisi, jangan kemana-mana, tetap di Special Talk edisi Dialog Kesehatan. Pemirsa, kembali lagi kali ini di Special Talk edisi Dialog Kesehatan, tentu saja bersama Ibu Monika yang akan memberikan tentang seputar gizi. Dan tentu saja kali ini Nancy juga mengingatkan untuk pemirsa, karena hari ini juga memperingati Hari Gizi Nasional yang ke-64. Tentu saja kita juga sudah bersama narasumber yang akan lebih membahas ya Ibu ya tentang permasalahan stunting. Dan kali ini yang mau Nancy tanyakan kepada Ibu, bagaimana cara mencegah terjadinya stunting pada anak? Iya, terima kasih Mbak Nancy. Jadi untuk mencegah terjadinya stunting pada anak ya, kita harus melihat mulai dari 1000 hari pertama kehidupan seorang anak ya. Jadi untuk mencegah stunting pada anak itu nggak hanya kita lakukan pada anak balita sebenarnya, tetapi sejak remaja putri. Oke. Jadi kita memberikan tablet tambah darah kepada remaja putri, kita mengkampanyekan sarapan sehat untuk remaja putri. Kenapa? Itu untuk mencegah anemia pada remaja putri. Harapannya ketika nanti mereka siap untuk bereproduksi, berumah tangga dan hamil, mereka ini menjadi ibu yang sehat ya, gitu, betul. untuk janin dan bayinya. Kemudian juga untuk ibu hamil, kita juga mendorong untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin di puskesmas minimal 6 kali selama kehamilan. Nah, di situ juga ada diberikan tablet tambah darah, Mbak. Ini juga untuk mencegah anemi. Nah, kemudian ketika bayi dilahirkan, ada inisiasi menyusu dini. Ini yang penting, yang ya, Ibu. Harus diketahui juga. Jadi bayi ini perlu diberikan inisiasi menyusu dini supaya lebih awal terjadi perlekatan dan juga memicu ibu memproduksi ASI sejak dini. Betul. Gitu. ASI yang pertama kali keluar yang mengandung kolostrum itu wajib diberikan kepada anak, karena disitulah paling tinggi untuk kadar istilahnya itu protein bukan? Zat untuk daya tahan tubuh si anak ini gitu ya. Dari kolostrum itulah di situ yang paling tinggi. Kemudian 0 sampai 6 bulan ibu ya kita himbau untuk memberikan ASI saja kepada anaknya, atau dibilang di sini mungkin istilahnya ASI eksklusif gitu ya. Betul. Jadi hanya ASI saja untuk anak umur 0 sampai 6 bulan. Loh, apakah cukup? Cukup. Asalkan memang ASI-nya juga berkualitas, Mbak Nancy ya. Nah, kemudian setelah umur 6 bulan, nah ini tadi kita mulai MPASI yang berkualitas, yang tinggi zat gizi terutama protein hewani. Jadi itu yang mungkin kita bisa lakukan ya untuk mencegah stunting. Oke, nah ini ngomongin empasi lagi nih Bu. Nah ini biasanya kan ada istilah empasi dini. Nah ini kenapa sih kok ada beberapa anak-anak yang diharuskan untuk empasi dini? Sebenarnya kalau dari program ya, dari kami di kesehatan sendiri, MPASI ini yang baik ya. Yang baik itu adalah yang memenuhi syarat tepat waktu. Tepat waktu di sini diberikan ketika anak itu berusia minimal sudah 6 bulan gitu ya. Jadi sebenarnya tidak tidak ada juga sebenarnya terminologi MPASI dini itu ya secara program kesehatan. Cuman mungkin ya saya mencoba melihat beberapa kemungkinan, ada mungkin beberapa ibu yang tidak bisa memberikan ASI secara eksklusif karena kondisi ya, kondisi kesehatan atau kondisi fisiologis ibu mungkin ya. Sehingga anak ini perlu diberikan
makanan lain pendamping untuk bisa memenuhi kebutuhan gizinya. Tetapi sekali lagi kalau di kami selalu menyarankan MPASI ini harus memenuhi ketepatan waktu yang pertama, yaitu diberikan ketika anak ini sudah berumur 6 bulan. 6 bulan ke atas baru diberikan namanya makanan pendamping ASI. 0 sampai 6 bulan ASI eksklusif atau hanya ASI saja untuk anak-anak ini. Itu hak mereka. Gitu, Oke, memang normalnya dari 6 bulan ya Ibu ya kita harus MPASI. Jadi di bawah 6 bulan ini sangat tidak dianjurkan oleh pemerintah. Kalau ada indikasi tertentu dari mungkin dokter atau mungkin ahli gizi, begitu ya Ibu ya. Dan tentu saja tadi sempat ya segmen sebelumnya kita membahas tentang PMT, Ibu tadi juga sempat senggol-senggol PMT. Nah ini juga menjadi banyak pertanyaan bagi masyarakat tentu saja di Kota Batu ya Ibu ya. PMT ini gimana sih prosedurnya menurut pemerintah, karena ada beberapa yang Nancy temui Ibu, ada PMT yang mungkin pakai susu ultra atau mungkin susu-susu yang UHT, terus susu yang lain gitu Ibu. Itu apakah memang baik untuk anak atau gimana Ibu? Iya, jadi PMT ya, PMT ini pemberian makanan tambahan. Ya, pemberian makanan tambahan ini adalah sedikit berbeda dengan makanan pendamping ASI ya. Nah, kalau pemberian makanan tambahan ini diberikan dengan indikasi-indikasi tertentu untuk mengatasi masalah tertentu juga ya. Jadi PMT yang tadi mungkin Mbak Nancy sempat singgung, itu mungkin adalah PMT yang diberikan di posyandu setiap bulan, begitu ya? Betul ya? Betul. Ya, jadi kalau untuk PMT yang diberikan di posyandu setiap bulannya, ini kita kenal sebagai PMT penyuluhan namanya. Nah, PMT penyuluhan ini tentu ada standar-standar yang memang harus dipenuhi sebenarnya, Mbak. Jadi dari yang pertama adalah harus melihat kebutuhan gizi anak balita, ya, harus memenuhi kebutuhan gizi anak balita. Kemudian juga harus diberikan dengan memperhatikan kebersihan, ya, keamanan untuk anak, dan juga diberikan tentunya dengan cara yang benar ya. Nah, kalau tadi susu UHT gitu, kami memang tidak merekomendasikan hal itu gitu, karena kandungan gula yang mungkin terlalu tinggi pada produk tersebut gitu ya. Kemudian juga ada kemungkinan intoleransi laktosa pada beberapa anak yang malah mungkin bisa menyebabkan alergi setelah mengkonsumsi. Lantas apa yang bisa diberikan gitu ya? Nah, kami mendorong seperti juga Kementerian Kesehatan ini punya program PMT lokal ya, berbahan pangan lokal. PMT ini diberikan berdasarkan bahan pangan yang ada di sekitar kita. PMT yang dibuat dengan bahan pangan lokal yang terjangkau. Kemudian juga dibuat dengan memperhatikan tadi prinsip-prinsip gizi, kebutuhan gizi anak balita. Ya. Dan tinggi protein hewani. Kalau memungkinkan 2 macam protein hewani di dalam PMT ini. Kenapa? Karena kebutuhan anak balita ini adalah untuk tumbuh kembang. Ya. Jadi walaupun PMT ini yang di posyandu itu diberikan 1 bulan sekali, namun memang ya tetap harus ada kaidah-kaidah yang diperhatikan. Ya, betul. Dan ya kami mengapresiasi ya, kami sebagai Dinas Kesehatan pemerintah Kota Batu mengapresiasi sekali apa yang sudah dilakukan di posyandu oleh masyarakat, oleh pemerintah desa atau kelurahan ya, karena ini merupakan bentuk kepedulian sebenarnya Mbak Nancy. Tetapi kami juga berkepentingan juga untuk bisa melakukan edukasi ya, edukasi dan juga standarisasi agar apa maksud-maksud baik, partisipasi yang baik sekali dari masyarakat ini nantinya juga bisa menghasilkan daya ungkit yang optimal untuk kesehatan dan juga gizi balita-balita kita. Gitu. Betul sekali. Nggak usah yang muluk-muluk ya Ibu, cukup menunya sederhana saja, tapi yang ada di lokal sekitar kita. Betul, yang mencakup protein itu yang utama ya Ibu untuk tumbuh kembang anak-anak ini. Kembali lagi ke stunting Ibu. Nah ini kalau misalnya anak sudah terindikasi menjadi seorang stunting nih, menjadi stunting, apakah kedepannya dia bisa ya Ibu untuk bebas stunting atau mungkin terbebas lagi dari stunting? Itu bisa atau enggak Ibu? Ketika kita ngomong stunting ini, ini kita mesti tahu bahwa batasannya adalah usia 0 sampai dengan 5 tahun. Ya, anak ini dideteksi stunting sebenarnya usia berapa? Jadi
sejak dini sebenarnya kita sudah bisa melakukan pengukuran berat badan, tinggi badan, panjang badan itu bisa dilakukan. Nah, ketika seorang anak tidak memenuhi standar minimal pertambahan tinggi badan, maka kita mesti melihat riwayat gizinya. Ketika ada memang riwayat malnutrisi, maka di sini seorang anak itu bisa dikategorikan sebagai stunting. Nah, apakah stunting ini dapat kemudian reverse gitu ya, diperbaiki gitu, ataukah akan selamanya tetap menetap gitu ya? Kalau kita bisa temukan sedini mungkin anak-anak ini dan kita intervensi dengan tepat gitu ya, anak-anak ini bisa mengejar tumbuh kembang yang tertinggal tadi sebenarnya, Mbak. Jadi sampai dengan usia 2 tahun itu adalah waktu yang sangat optimal untuk anak-anak ini bisa mengejar tumbuh kembangnya, termasuk juga untuk memperbaiki fungsi kognitif yang pada anak stunting itu kurang dibandingkan dengan yang normal ya. Tetapi apakah itu bisa 100%? Nah, ini juga kita tidak bisa memastikan itu 100% terjadi karena ada banyak faktor, termasuk juga fisiologi anak, faktor infeksi dan lain sebagainya. Tapi ketika sudah lewat dari 2 tahun, ya itu akan melambat, tumbuh kejar yang dimaksud tadi itu akan makin melambat. Dan ketika sudah lewat 5 tahun, maka kondisinya akan menetap. Tidak bisa lagi kita lakukan pemulihan. Gitu. Berarti kalau masih di bawah 2 tahun ini masih belum terlambat ya Ibu ya? Masih bisa diupayakan. Masih bisa diupayakan. Masih bisa diupayakan untuk mengejar tumbuh kembang yang tertinggal tadi. Oke, masih bisa ya. Jadi untuk pemirsa di rumah, ibu-ibu khususnya ya, jadi diperhatikan juga anaknya, diperhatikan juga gizi anaknya, makanannya, pola hidupnya, seperti itu ya Ibu ya. Nah, ini untuk ngomongin tadi juga sempat Ibu Monica bilang kalau stunting ini juga bisa faktornya dari ekonomi. Nah, ini apakah yang ekonominya terbilang rendah Ibu, apakah semuanya akan menjadi stunting atau bagaimana? Ya sebenarnya betul, faktor ekonomi ini adalah salah satu penyebab tidak langsung terjadinya stunting ya. Tapi apakah kemudian ini merupakan jadi satu-satunya faktor yang menyebabkan? Terbukti tidak, Mbak Nancy. Ya, jadi justru seperti di Kota Batu sendiri ya. Sebagian besar kasus balita stunting ini bukan pada keluarga yang nyon sewu mungkin lemah secara ekonomi, rendah pendapatannya, tidak. Justru ini terjadi di keluarga-keluarga dengan tingkat ekonomi yang menengah ke atas. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Karena ya sekali lagi sebenarnya stunting itu terjadi karena banyak faktor. Salah satunya adalah pola asuh, pola makan. Nah, pola asuh di sini ya kita perlu lihat juga bahwa dewasa ini kan terjadi pergeseran-pergeseran ya, ketika ibu-ibu mulai berkarir di luar rumah, anaknya dititipkan ke pengasuh, kemudian dititipkan ke mungkin neneknya gitu ya. Nah, terjadinya perubahan-perubahan pola asuh ini yang salah satunya memicu terjadinya anak itu menjadi stunting. Jadi bukan karena hanya karena orang tua atau keluarganya tidak mampu, maka terus kemudian si anak ini menjadi stunting. Memang salah satu faktor resikonya itu. Tapi itu tidak serta-merta menyebabkan anak balita yang ada di keluarga tidak mampu itu lantas menjadi stunting. Karena terbukti yang menyebabkan itu justru adalah pola asuh. Asupan makan dan penyakit infeksi yang berulang. Lagi yang menarik ini Mbak Nancy yang perlu saya sampaikan. Di Batu itu hampir 30 sekian persen, hampir 40% anak balita stunting kita itu terpapar asap rokok di rumahnya. Oke, itu juga termasuk menjadi faktor ya Ibu ya, asap rokok ya? Ini berpengaruh terjadinya infeksi berulang. Oke, betul. ISPA, pneumonia, batuk pilek itu kan. Nah ini jadi faktor perilaku yang banyak menentukan atau berpengaruh terhadap terjadinya anak ini menjadi stunting.
Oke, berarti nggak hanya ibu-ibu saja ya, ternyata bapak-bapaknya juga perlu ya ibu ya di dalam rumah ini untuk menciptakan anaknya ini ya, untuk membuat anak Lingkungan menjadi yang sehat, sehat. betul. Jadi nggak hanya anak saja, bahkan di lingkungan satu rumah, satu keluarga saja harus sehat juga ya ibu ya. Betul. Nah, kita setelah ini akan membahas tentang penanganannya sekarang ya, tapi nggak usah kemana-mana ibu dan pemirsa di rumah, tetap di Special Talk edisi Dialog Kesehatan. Ya pemirsa, kali ini kita sudah beranjak di segmen terakhir, tentu saja dengan pembahasan gizi dengan Ibu Monika. Tentu saja Dea ucapkan kembali karena hari ini adalah Hari Gizi Nasional yang ke-64. Tentu saja untuk pemirsa ini di rumah, tetap terapkan gizi pada anak yang baik ya, untuk pola lingkungan di keluarga yang sehat juga. Tentu saja Ibu, kali ini kita juga akan membahas tentang penanganan khusus ini untuk anak stunting itu seperti apa Ibu? Untuk anak-anak yang memang sudah terkategori stunting ya, kita memang menyiapkan beberapa intervensi. Jadi kalau di kami di bidang kesehatan ini masuk dalam intervensi gizi spesifik ya. Untuk anak-anak yang sudah terkategori stunting, tentunya kita melakukan pemeriksaan penunjang ya, pemeriksaan untuk penegakan diagnosa oleh dokter di puskesmas dan juga dokter spesialis anak. Kami bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Karsausada untuk melakukan pemeriksaan kepada balita-balita stunting yang ada di Kota Batu. Nah, dari pemeriksaan ini kemudian nanti akan diketahui kebutuhan baik itu pengobatan ataukah juga kebutuhan pola makan si anak ini, begitu. Nah, dari rekomendasi yang diberikan oleh dokter spesialis anak dari Dinas Kesehatan Kota Batu juga menyediakan pangan medis untuk kebutuhan khusus berupa susu tinggi kalori, tinggi protein untuk anak-anak balita yang sudah terkategori stunting. Ya, tapi memang tidak untuk semua, tidak juga dikonsumsi terus-menerus, tetapi sesuai kebutuhan. Yang lebih kami anjurkan dan juga sedang galakkan adalah pemberian, ya ini tadi, MPASI lokal yang tinggi protein dan juga pemberian makanan tambahan ASI yang berbahan pangan lokal dan juga sekali lagi tinggi protein hewani, Mbak. Oke, nah ini juga kalau misalnya berarti ada bantuan pemerintah susu formula ya Ibu ya? Iya. Untuk penanganan dari stunting tersebut ya Ibu ya. Nah ini kalau misalnya tadi kan juga sempat dibicarakan karena kita juga harus menerapkan tentang ASI eksklusif untuk bayi 0 sampai 6 bulan. Ini misalnya kalau kita ternyata tidak bisa untuk memberikan ASI eksklusif dan kita harus memberikan susu formula Ibu, ini apakah bisa memenuhi gizi pada bayi tersebut? Jadi untuk makanan terbaik ya, kalau dibilang makanan terbaik artinya yang paling lengkap, paling komplit itu ya ASI ya. ASI, okay. Susu formula di sini adalah susu yang diformulasikan semirip mungkin sebenarnya. Tetapi namanya mirip itu tidak sama, pasti tidak sama dengan aslinya. Ya karena mirip ya pasti akan ada hal-hal yang berbeda dengan aslinya. Jadi memang yang paling ditekankan di sini adalah sesuai dengan kebutuhan gizi si anak. Satu lagi juga yang kami lakukan tadi mungkin saya juga terlewat, kita juga menyediakan atau melaksanakan pendampingan Mbak untuk balita-balita stunting ini, bekerja sama dengan semua OPD yang ada di Kota Batu, bekerja sama juga dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan lintas sektor seperti PHRI, kemudian juga dengan institusi-institusi ormas, ya. Kemudian juga ada perbankan, itu kita libatkan untuk mendampingi balita-balita stunting kita. Tujuannya adalah untuk memperkuat sebenarnya KIE ya, atau komunikasi, informasi, edukasi tentang kesehatan bagi keluarga-keluarga dengan balita stunting. Kemudian juga memperkuat akses mereka terhadap
layanan kesehatan yang bermutu dan juga mendorong mereka untuk memiliki pola asuh anak yang lebih baik. Oke. Begitu. Nah, ini untuk gizi apa Ibu yang harus dipenuhi untuk mencegah stunting? Untuk unsur gizi yang paling utama di sini adalah protein. Karena memang protein, terutama protein hewani adalah sekali lagi unsur gizi makro yang paling berperan di dalam tumbuh kembang anak. Jadi untuk mengaktifkan sel-sel tubuh dan juga hormon-hormon pertumbuhan, tubuh membutuhkan asam amino esensial dan juga vitamin dan juga mineral yang cukup, yang itu bisa diperoleh dari protein hewani. Jadi protein hewani di sini tidak harus harus daging sapi begitu ya, tidak harus yang mahal. Iya, kita betul. juga bisa mendapatkan yang terjangkau. Di sekitar kita ada telur. Ya, telur itu ada telur ayam, telur puyuh ya. Iya. Kemudian juga ada hati sapi, ada Iya. hati ayam, daging ayam sendiri, kemudian juga daging ikan. Ya, daging ikan ya bukan harus selalu ikan kakap begitu ya, tapi bisa juga nila, kemudian lele. Nah, apa yang ada di sekitar kita itu yang bisa kita manfaatkan. Jadi itu yang bisa kita olah dan berikan kepada anak-anak kita supaya mereka tumbuh kembangnya optimal. Gitu. Protein hewani kuncinya di sini, Mbak. Oke, ini sedikit lucu ya saya tanyakan Ibu. Kalau misalnya sop nih, sopnya kan pasti dikasih kaldu kayak ceker, dimasukin ceker. Nah, ini kaldunya juga bisa menjadikan protein hewani untuk anak atau tidak, Ibu? Produk-produk yang diolah dari hasil unggas atau daging, telur, susu, semuanya mengandung protein. Tetapi cara pengolahannya yang juga harus diperhatikan. Jangan sampai kemudian merusak unsur gizi itu sendiri. Jadi kenapa misalnya kalau kita itu rebus susu gitu ya, itu tidak perlu sampai yang mendidih sampai bolak-balik gitu ya. Karena dengan suhu yang terlalu tinggi, zat gizinya, proteinnya akan menjadi rusak. Jadi rusak. Nah, sama seperti juga protein. Protein ini juga bisa rusak ketika diolahnya tidak tepat. Begitu. Contohnya misalnya untuk ikan, daging ikan ini tidak perlu kita masak terlalu lama. Yang paling bagus mungkin kita masaknya dengan kukus atau dengan rebus atau dengan minyak yang sedikit, bukan yang digoreng, di fry gitu ya. Itu menjaga unsur gizinya juga. Jadi selain jenisnya protein hewani, cara pengolahan juga perlu diperhatikan. Kalau ini betul, maka unsur gizi yang kita maksudkan tadi akan tetap bisa sampai ke anak kita. Oke, nah tadi kita juga sudah membahas ya Ibu ya tentang apa itu stunting, kenapa penyebabnya stunting, dari usia berapa stunting itu anak menjadi stunting, terus hingga penanganan dan juga gizi-gizi apa yang akan diberikan kepada anaknya stunting. Nah, di segmen terakhir kali ini Ibu Monica kepada pemirsa yang di rumah, pemirsa Agropolitan Televisi, bisa menyampaikan pesannya kepada masyarakat tentang gizi dan juga stunting pada anak. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Satu hal yang penting, mari kita memantau tumbuh kembang anak balita kita setiap bulan. Pemerintah dan juga masyarakat sudah menyediakan wahana yang gratis yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat melalui Posyandu. Mari kita manfaatkan, mari kita bawa anak-anak balita kita ditimbang dan diukur panjang badan dan berat badannya di Posyandu. Kemudian juga terapkan pola makan yang sehat, yang adekuat untuk anak-anak balita kita, terutama ketika anak sudah mulai berumur 6 bulan ke atas, kita berikan makanan pendamping ASI yang kaya protein dan juga berbahan pangan lokal sehingga itu dapat terjangkau dan juga bisa berdampak untuk juga menggerakkan perekonomian lokal di Kota Batu. Yang paling penting juga yang juga bisa diperhatikan oleh keluarga-keluarga yang ada di Kota Batu adalah mari kita terapkan pola asuh anak yang sehat, juga perilaku hidup bersih dan sehat di tengah keluarga, sehingga kesehatan anak-anak kita maupun kesehatan keluarga kita semua boleh terjaga. Mari kita tetap jaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, mengakses layanan kesehatan ketika diperlukan, dan tidak segan untuk bertanya kepada tenaga kesehatan maupun kader kesehatan di mana kita bisa mendapatkan layanan kesehatan yang kita perlukan. Semoga dengan ini semua
masyarakat kita, semua balita yang ada di Kota Batu terjaga kesehatannya dan terhindar dari permasalahan gizi termasuk juga stunting. Oke, luar biasa sekali bahasan kita hari ini karena juga mengingat ya hari ini Ibu adalah Hari Gizi Nasional yang ke-64 tahun. Boleh mengucapkan selamat Hari Gizi ya? Boleh, silakan Ibu. Iya, selamat Hari Gizi Nasional yang ke-64 pada seluruh rekan-rekan kesehatan, terutama rekan-rekan nutrisionis yang ada di Kota Batu. Semoga tetap semangat berkarya di tengah tantangan masalah gizi masyarakat yang masih menjadi PR kita ke depan. Semoga tetap bersumbangsi untuk kota kita tercinta, Kota Batu. Selamat Hari Gizi ke-64. Oke, luar biasa sekali pemirsa Grup Penelitian Televisi. Kita tadi sudah membahas banyak sekali tentang stunting dan juga permasalahan stunting pada anak kali ini. Dan tentu saja terima kasih untuk pemirsa yang sudah membersamai kami di Special Talk edisi Dialog Kesehatan selama 1 jam. Tentu saja terima kasih dan saya Nancy pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.